Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali hari ini dalam pembelajaran daring. Tentunya ini masih dalam masa-masa memperingati Hari Pahlawan. Nah, kita sebagai pendidik dan peserta didik, kita harus mengisi kemerdekaan dengan cara terus belajar. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, serta menjaga jarak dengan teman-teman ataupun dengan seseorang yang ada di lingkungan kita. Nah, semuanya masih tetap harus semangat untuk belajar. Kemudian ini untuk selanjutnya kita lihat ini sudah banyak yang masuk pada web meeting. Udah belasan siswa ini ya, mungkin yang beberapa bergabung tidak apa-apa, yang penting bisa mengikuti pembelajaran daring. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bapak pimpin ya, berdoa mulai. Selesai. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita masih mempelajari tentang pantun dan organ peredaran darah manusia ataupun gangguan-gangguannya. Di sini kita masih di tema 4, sehat itu penting, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk kali ini, dengan kegiatan baca pantun, peserta didik dapat menafsirkan ciri-ciri pantun dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mencoba menulisankan pantun yang dibuatnya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dan penuh percaya diri. Yang ketiga yaitu dapat berdiskusi dengan teman terdekat rumah untuk menuliskan penyebab, gejala, pemicu, dan cara mengatasi hipertensi dan hipotensi dalam bentuk peta konsep. Kemudian nanti bersama teman terdekat itu mempresentasikan karya tentang organ peredaran darah manusia yang sudah dibuat, itu nanti dibuat video. Di manakah letak isi pantun? Mana? Di baris ke 3 dan keempat ya. Di baris ketiga dan keempat. Dari isi tersebut kita bisa menentukan amanat yang terkandung di dalam sebuah pantun. Ya, kemarin kita sudah mempelajarinya bukan? Isi dan amanat pantun. Kemudian masih di materi yang kemarin yaitu organ peredaran darah manusia. Masih ingatkah kalian dengan gangguan-gangguan organ peredaran darah? Coba sebutkan apa saja. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mendalami pada materi yang pertama, yaitu ciri-ciri pantun. Untuk yang kedua, yaitu hipertensi dan hipotensi. Baik, kita lihat kembali pantun bertema kesehatan yang telah kita pelajari kemarin. Mari kita kupas lebih dalam. Nah, ini pantun yang tadi kita bahas satu persatu ya, itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Untuk ciri-ciri pantun pertama kita mendapati terdiri dari 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua disebut apakah baris pertama dan kedua? Sampiran. Tali sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah apa tadi? Isi. Ya, disebut isi. Ya, kita mendapati ciri pantun kedua, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Kemudian ciri pantun ketiga, baris ketiga dan keempat adalah isi. Kita mendapatkan ciri pantun yang keempat, sajaknya berulang atau sering disebut dengan bersajak ABAB. Setelah kita mempelajari ciri-ciri pantun dengan tema kesehatan,
Kemarin kita mengetahui ada 2 gangguan kesehatan organ peredaran darah yang namanya hampir mirip. Apakah nama dari gangguan atau penyakit tersebut? Ayo, apa? Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang satunya yang hampir mirip adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hipertensi dan hipotensi, mari kita simak video berikut ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, pasti stop merokok, tidak merokok, tidak minum hindari keras. konsumsi alkohol. Nah, dari video tadi yang sudah kita lihat, yaitu yang pertama tadi ada hipertensi atau darah tinggi. Apa saja yang kita dapatkan dari video tersebut? Yang pertama, tekanan sistoliknya melebihi 140 mm merkuri atau mm Hg. Untuk yang kedua, tekanan diastoliknya melebihi 90 mm Hg atau mm merkuri. Kemudian faktor alkohol. Nah, untuk yang sudah menderita harus mengonsumsi obat secara teratur. Kemudian cek rutin tekanan darah dan urin. Nah, untuk selanjutnya, dari materi video hipotensi atau darah rendah, kita mengetahui yang pertama, tekanan darahnya itu di bawah 90 atau 60 mm Hg. Kemudian ditandai dengan pusing atau lemas. Ada lagi cara mencegahnya, yaitu hindari alkohol, makan teratur, hindari terlalu lama berdiri atau duduk, hindari mengangkat beban yang berat. Dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu ciri-ciri pantun dan penyakit hipertensi dan hipotensi, adakah pertanyaan? Hipertensi menular apa tidak, Pak? Ya, penyakit hipertensi dan hipotensi itu tidak menular kepada orang lain, kecuali itu faktor keturunan dari orang tua ataupun sanak famili. Jadi dengan teman itu tidak menular. Apa hipertensi bisa bikin stroke? Nah, untuk hipertensi sendiri itu biasanya memicu penyakit-penyakit yang lain. Contohnya, ada mungkin tetangga kalian yang katanya darah tinggi kemudian menjadi stroke. Nah, itu hipertensi bisa memicu terjadinya stroke. Selain itu juga bisa memicu terjadinya gagal ginjal ataupun penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem organ peredaran darah kita. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, berikut adalah kegiatan kalian di rumah. Yaitu melihat kembali materi ciri-ciri pantun dan video gangguan organ peredaran darah yang sudah diupload di Google Classroom. Kemudian yang keempat, mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat dan divideokan juga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian berkegiatan di rumah, tetap semangat belajar. Kemudian sampai jumpa lagi di pertemuan siang nanti. Nanti jika ada kendala-kendala atau kesulitan boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas. Baik, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada siang hari ini.
tadi Pak Abi sudah melihat hasil pekerjaan kalian yang sudah diubah ke Google Form. Hasilnya bagus-bagus sekali, mappingnya juga sesuai, isinya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian adakah kesulitan-kesulitan tentang tadi? Yang pertama membuat puisi setelah membacakannya, kemudian yang kedua membuat mapping mengenai hipertensi dan hipotensi. Adakah kesulitan? Oh tidak ya, pinter-pinter ini. Tadi hasilnya juga sudah bagus-bagus. Nah, kemudian setelah hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri pantun serta hipertensi dan hipotensi, apakah yang kita dapatkan? Kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun, yaitu terdiri dari 4 baris, kemudian bersaja api-api. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat adalah isinya. Ya betul sekali. Kemudian dari hipertensi dan hipotensi kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-cirinya, gejalanya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, ada lagi cara-cara pencegahan seperti itu. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus tetap menjaga kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan organ peredaran darah agar terhindar dari segala macam penyakitnya. Kemudian setelah kegiatan ini, kalian kembali ke Google Classroom kalian. Di sana Pak Abi sudah mengupload evaluasi tes berupa Google Form. Nanti kalian bisa mengerjakan secara online dan nilainya bisa kalian langsung lihat. Untuk evaluasinya ada yang ditanyakan atau bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Terima kasih. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.